Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini saya sebagai moderator, yaitu Muhammad Jazali. Di sini kami akan menjelaskan tentang peluang dan tantangan lembaga masyarakat dalam penegakan anti korupsi. Di sini anggota kami yaitu yang pertama Nelvandi Setiawan, ada Rabiatun, terus Diana Puspitasari, Elwinda, Nurul Aini, Nurafni, Andini, Muhammad Jazali, Bintang Dwi Amanda, Khairul Ikhwan, dan Rahma Anissa. Oke, untuk pendahulu kita akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk poin yang pertama yaitu pendahuluan. Korupsi merupakan perilaku yang merusak sistem sosial di masyarakat. Korupsi merupakan tindakan yang bisa dilakukan seseorang yang menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan untuk kepentingan pribadinya. Oleh karena itu, korupsi dipahami dalam konsep perilaku pejabat-pejabat publik politisi, pegawai negeri yang memakai kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau untuk orang yang dekat dengan mereka. Pemberantasan korupsi marak dilakukan di berbagai institusi. Sejak diberlakukannya program Jaminan Kesehatan Nasional JKN awal 2014 lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mulai aktif melakukan kajian untuk menilai potensi korupsi di bidang kesehatan. Korupsi merupakan bagian dari fraud. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya pembahasan sebelum membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, pemerintah Indonesia telah membentuk 7 lembaga anti korupsi. Terjadi suatu ironi dalam pemberian korupsi saat ini, yaitu di satu pihak pemerintah sangat gencar melakukan penegakan hukum kasus-kasus korupsi, tetapi di pihak lain kasus korupsi terus muncul silih berganti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya hakim lebih cenderung melihat suatu perbuatan terdakwa telah memenuhi perbuatan hukum formil daripada perbuatan melawan hukum materi. Meskipun telah ada telah ada kesepakatan atau konsen antar DPR dan Presiden bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa ekstradiri krim, belum cukup untuk mencegah pejabat publik untuk tidak melakukan korupsi. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Korupsi merupakan bentuk manipulasi terhadap pajak yang diperoleh dari rakyat atau utang luar negeri yang nantinya akan dibebankan pada rakyat. Selain itu, ketiadaan atau minimnya kesepakatan untuk partisipasi dalam pemberantasan korupsi menjadi penyebab masyarakat tidak peduli atau prihatin terhadap pemberantasan korupsi. Putusan MK akan mudah distigmatisasi sebagai pendukung aliran legalistik, tetapi putusan MK lebih mengacu pada kepastian hukum yang adil dengan asumsi bahwa pertama, hukum diadakan harus dapat menjamin kehakikatan, yaitu menciptakan keadilan dan kepastian. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini berbeda dengan korupsi. Istilah fraud diketahui masyarakat Indonesia, namun sejak program Jaminan Kesehatan Nasional digulirkan awal 2014 lalu, istilah fraud center terdengar dan digunakan di sektor kesehatan. Mengklarifikasi fraud atau kecurangan ada tiga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang pertama yaitu penyimpangan atas aset. Aset misappropriation meliputi penyalahgunaan atau pencurian aset atau harta perusahaan atau pihak lain.
Selanjutnya, pernyataan palsu atau salah pernyataan. Fraudulent statement. Fraudulent statement meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan. Setelah itu, korupsi, corruption, jenis fraud ini yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerjasama dengan pihak lain seperti suap dan korupsi, di mana hal ini merupakan jenis yang terbanyak terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tentang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi antara lain masalah minimnya kepercayaan terhadap aparat penegak hukum. Pemeriksaan kasus tindak pidana korupsi di pengadilan oleh hakim lebih memprioritaskan pada pemenuhan perbuatan melawan hukum formil. Ketiadaan putusan hakim yang menjadi simbol ketegasan dalam pemberantasan korupsi, kesadaran akan dampak korupsi masih terlalu abstrak dan kurang dipahami masyarakat. Ketiadaan atau minimnya kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi menjadi penyebab masyarakat tidak peduli atau prihatin terhadap pemberantasan korupsi. Selain itu, kebiasaan yang sudah melekat bahwa kalau semua ingin cepat, uang adalah solusinya. Dan budaya yang Drimo atau tidak mau mempermasalahkan segala urusan yang ada kaitannya dengan penyelenggaraan negara seolah menjadi unsur penyebur dari tumbuh kembangnya korupsi. Oke, baik. Sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.